Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue di sini Achieva dan gue mau share sedikit tentang apa yang udah gue pelajarin tentang konsep video game. Karena video game ini bisa dibilang sangat spesial lah buat gue sendiri. Karena gue growing up sangat suka sekali bermain video game. I would spend hours just playing video game di rumah gue. Kayak main video game yang ada di handphone, di PC lah, sama di konsol. I would spend hours wasting my time playing video game. Dan gue rasa itu sangat distraktif, time wasting, karena nggak ada dampaknya apa-apa secara positif di hidup gue sendiri, other than kayak bikin gue senang secara sementara gitu-gitu. Tapi goals gue sama sekali tidak bisa dicapai dengan mencapai video game. Karena balik lagi gue bukan professional gamers di sini. Kalau kalian professional gamers, it's fine playing video game tiap hari. Tapi kalau tidak menghasilkan apa-apa, I guess ada sesuatu yang wrong sih di hidup kita. Dan itu yang sebenarnya gue rasain pada saat itu. Dan jadi bikin gue mikir gitu. Gimana caranya gue bisa menerapkan konsep video game yang sangat gue suka ini di kehidupan nyata gue sendiri. And setelah mikir dan gue browsing-browsing, riset-riset di YouTube, di website segala macam, I found Mark Manson's video, so shout out to him, tentang gimana caranya kita bisa menjadikan video game itu sebagai basis untuk kita bertahan hidup di dunia lah. And I wanna share about my insights dan apa yang udah gue lakuin di konsep itu di dunia nyata ini. So, let's get start into it. Oke, jadi sebelum gue masuk lebih dalam, gue mau bahas dulu yang dasar-dasar dulu lah tentang dunia. Kalau misalnya dilihat di kacamata video game itu gimana sih? Karena sebenarnya dunia ini sangat berbeda dengan game yang biasanya kita mainin. Karena di game yang biasanya kita mainin itu udah jelas tuh, ada starting point-nya, ada juga ending point-nya itu gimana. Kita bisa ngeliat juga walkthrough ataupun spoilers yang ada di video game itu, jadi kita bisa lebih lancar main gamenya, tapi di dunia itu nggak bisa kayak gitu kan. Oke, mungkin starting point-nya kita tahu dari kita lahir, pas bayi itu kita udah mulai mainin gamenya, tapi di saat itu pun kita nggak bisa ngekontrol karakter kita, itu based on parenting kedua kedua orang tua kita kan, kita mau di raise gimana. Tapi dari situ kita grow sampai akhirnya nanti di ending point-nya. Nah, ending point-nya ini kita nggak tahu di mana gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda ending point-nya. Ada yang bisa hidup sampai 80 tahun, 100 tahun. Ada yang bahkan cuma berapa tahun doang hidupnya. Habis itu udah tinggal, em, udah meninggal gitu kan. Udah berakhir gamenya. Maka dari itu sebenarnya kita bisa ngeliat game di dunia yang sangat rancu ini, usia kita sampai berapa kita nggak tahu itu, kita bisa lihat itu sebagai game yang selamanya kita mainkan gitu. Jadi infinite game. Berbeda dengan video game yang kita biasanya mainin, yaitu finite game. Nah, infinite game ini, oke, kalian mungkin bisa baca buku walkthrough dari orang-orang yang udah sukses itu gimana, tapi in the end, yang eksekusi itu ya kalian juga. Jadi maksudnya apa? Kalian bisa banyak alokasi waktu kalian baca buku, nonton video self improvement misalnya, ataupun ya konsumsi hal-hal positif di dalam hidup kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak melakukan aksi, dampaknya apa? Ini hidup kalian loh. Bukan mereka yang harusnya melakukan aksi, terus kalian dapat impact-nya, yang positifnya, tapi harus kalian sendiri yang take action. Jadi sebenarnya hidup ini itu kita belajar dari kegagalan kita take action itu, atau either kita belajar dari kegagalan orang lain yang udah take action duluan untuk kita bisa mencapai kesuksesan kita sendiri. Jadi in the end dunia itu tentang kita belajar dari kegagalan teman-teman. Nah, di dunia itu kita nggak bisa milih karakter kita itu dilahirkan seperti apa, punya paras seperti apa, traits-nya gimana, kayak kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, kita nggak bisa pilih. Tapi di dunia yang video game betulan, kita bisa milih itu kan. So, my main point is, kalau misalnya di game yang betulannya,
kita bisa milih kayak wajah kita gimana, semenarik apa, kayak traits kita kekuatannya di mana, mungkin bisa strong di archery, bisa strong di apa tinker gitu, yang bisa pakai magic segala macam. Kita bisa fokus untuk jadi satu profesi yang sangat kuat di traits kita gitu. Tapi di dunia nyata kan nggak kayak gitu. Kita benar-benar nggak tahu tentang diri kita. That's why di dunia nyata itu sangat berbeda dengan sama video game yang sering kita mainin. Di dunia nyata kita perlu tahu karakter kita itu seperti apa. Kita punya kekuatan di mana, kekurangan di mana, kita perlu tahu. Supaya apa, teman-teman? Di dunia nyata itu kita perlu ngedesain questline kita sendiri. Kalau di game, kita dikasih questline, lu harus penuhin dari ini sampai sini supaya bisa nyampe ending dari game tersebut secara good ending lah ya. Tapi di dunia nyata kita perlu ngedesain questline kita sendiri karena ya no one's gonna set it for us kan. Jadi kita perlu ngeset sendiri gimana cara kita bisa achieve quest tersebut. Itu kalau bisa dikuatkan pada poin strong kita. Jadi kita lebih gampang untuk achieve-nya. That's why kita perlu tahu karakter kita itu gimana. Kita kuatnya di mana. Nah, itu PR yang harus kita lakuin. Oke, terkait dengan designing our own quest. Sebenarnya ini menarik karena ini merupakan berkah sekaligus musibah untuk diri kita sendiri gitu. Menjadi berkah ketika kamu tahu kekuatan kamu itu di mana. Tapi menjadi musibah ketika kamu itu nggak tahu diri kamu itu sendiri lagi kuat di mana, lemah di mana itu kamu nggak tahu karakter kamu sendiri, itu jadi musibah. Karena bisa jadi kamu ngeset quest yang sebenarnya itu nggak align sama value kamu, sehingga kamu jauh lebih sulit itu untuk mencapai quest tersebut, meskipun bisa ya teman-teman. Bisa-bisa aja. Tapi alangkah baiknya ketika kamu sangat mengetahui kekuatan diri kamu, sehingga kamu ngeset quest kamu itu berjalan dengan value kamu sendiri. Jadi, kamu udah lebih enjoy, lebih gampang untuk mencapai itu. Belum lagi, mungkin kamu juga bisa nemuin orang-orang yang punya value yang sama atau passion yang sama di bidang yang kamu ini. Jadi, journey kamu itu lebih meaningful. Nah, terkait mencapai goals ini, ada ambisi, baik itu besar ataupun kecil untuk mencapai goals tersebut kan. Dan sebesar apapun ambisi kamu, ada harga, selalu ada harga yang perlu kamu bayar untuk mencapai goals-goals tersebut. Itu bisa berupa time, money, anything. Itu jadi cost yang perlu kamu bayar. Dan terkadang privilege itu is the real thing gitu. Bisa ngebantu banget. Karena privilege ini bisa dianggap sebuah traits dalam video game yang menguntungkan karakter kamu sehingga player yang memainkan karakter tersebut sangat mudah untuk mencapai quest yang udah di-set untuk mereka. Tapi kan kita nggak bisa milih privilege kita. Baik itu mungkin paras kita, mungkin kekayaan orang tua kita gitu. Sebaik apa orang tua kamu dalam ngedidik kamu, ataupun kamu disekolahin di mana bisa mencapai pendidikan tinggi atau enggak. Kan kita nggak bisa milih ya. So, in the end, what matters yang bisa kita kontrol adalah effort kita. Karena percuma, kamu punya privilege-privilege yang udah aku sebutin tadi, tapi kamu nggak willing to put to work, ya kamu bakal gagal. Kamu, di lain sisi yang effortnya gila-gilaan, tanpa privilege apapun gitu, privilege-nya minim lah bisa dibilang, juga bisa sukses. Banyak kok cerita seperti itu. Bob Sadino contohnya, mungkin. Kalau kamu tahu. Bob Sadino itu pengusaha yang lulusan SD, tapi dia memainkan questline dia sendiri di kekuatan yang dia milikin, yaitu berdagang kan. Entrepreneur. Di situ dia bisa sukses. Kayaknya sangat penting untuk ngeset quest line yang kamu cocok
punya value yang cocok untuk kamu, sehingga kamu bisa enjoy untuk capai itu. Di samping kamu juga spend effort gila-gilaan untuk itu, ya. Karena privilege ini bisa dibilang kayak difficulty game yang sedang kamu jalanin lah. Kalau kamu punya privilege yang banyak, kamu bisa dibilang lagi di easy mode. Tapi bukan berarti dengan easy mode itu gamenya bisa ending ending bagus gitu-gitu aja gitu. Kamu tetap harus effort kan. Tapi kalau buat kamu yang nggak punya privilege, kamu sedang berada ya di tingkat difficulty paling tinggi mungkin ya. Anggap seperti itu, kamu harus effort lebih. It's a hard word, tapi itu benar. Karena privilege itu nyata, tapi it's not everything. Along the way, ketika kalian jalanin questline kalian, kalian bakal nemuin orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan aku sangat rekomen untuk kalian membantu mereka, karena mereka itu, kalian butuh aliansi untuk mencapai questline kalian gitu. Because life is a marathon, it's not a sprint. Jadi sangat panjang gitu. Dari awal sampai akhir itu sangat panjang. Dan eventually kalian bakal nemu titik di mana kalian tuh gak ngerasa kalau kalian tuh ah gak mau lah putting the effort untuk itu. Kayak burn out gitu ya bahasanya. So kalian butuh support system di mana kalian itu bisa istirahat sejenak. Terus akhirnya itu nanti bisa lari lagi untuk mencapai tujuan akhir kalian di maraton itu. So, kita perlu bantu orang supaya kita memupuk goodwill, memupuk trust juga ke orang lain, sehingga kita punya aliansi yang bisa bantu kita kapan aja ketika kita itu ngerasa lagi stuck nih, lagi down banget. Kita bisa meminta bantuan juga ke mereka gitu. Karena in the end kita merupakan makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Tapi remember juga kalau orang lain ini not supposed to complete our own quest gitu. Mereka itu bukan orang yang harus nge-complete quest kita sendiri. Kita sendiri yang harus complete itu. Begitu juga kita nggak bisa ngebantu, sorry, kita nggak bisa nyelesain questline orang lain. Mereka yang harus nyelesain itu. Kita harus paham itu. Dengan kita paham itu, ya kita bisa, dengan kita membantu orang lain, kita nggak akan ngerasa kalau itu ngeganggu questline kita gitu. Karena in the end, mereka juga yang harus take action untuk mencapai itu. Nah, tadi aku udah bahas terkait teman. Yang kedua, counter dari teman itu sendiri, yakni musuh. Kalau bisa along the way, ketika kita nyelesain quest kita itu nggak ada musuh gitu untuk mencapai tujuan kita. Tapi perlu diingat juga, sebenarnya musuh itu inevitable. Karena along the way pasti ada aja konflik yang mungkin muncul gitu. Entah itu kompetisi, iri dengki orang lain. Itu tuh inevitable dan nggak bisa kita kontrol. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita perlu move on dari situ. Kita nggak perlu deh kayak waste time untuk mikirin mereka. Kita ya udah fokus aja untuk diri kita sendiri. Karena in the end, tadi udah aku sempet mention, quest kita ya quest kita sendiri dan cuma kita yang bisa nyelesain itu. Kalian perlu ingat, one enemy is too many and a thousand friends is too few. Karena satu musuh aja itu udah draining, apalagi banyak musuh gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita gak usah terlalu pedulin deh kalau ada musuh segala macem. Ya udah, anggap aja mereka itu nggak ada gitu. Kita move on dan fokus ke diri kita sendiri lah. Ya. Dan terkait tentang iri dengki, tadi udah aku mention kan ada konflik dan salah satunya itu mungkin iri dengki dari orang lain. Ini sebenarnya nggak make sense ya teman-teman, karena ketika kalian iri dengki itu kita cuma ngelihat achievement yang orang lain itu
udah capai gitu, kayak pencapaian mereka apa aja, kekayaan mereka itu berapa gitu-gitu. Tapi kita nggak ngelihat kalau mereka untuk mencapai itu ada pengorbanan darah demi darah untuk mencapai itu. Like, kalau kita mencoba iri ke orang lain tentang pencapaian itu, kita juga harus iri tentang penderitaan yang mau mereka willing to sacrifice, willing untuk dibayar sebagai harga untuk mencapai achievement itu, kita juga harus iriin itu. Kita nggak bisa enak-enaknya aja, enak banget loh, ya gitu. Karena pasti ada sesuatu lah yang bikin mereka itu bisa achieve itu. Dan bisa jadi itu nggak enak. Mungkin mereka harus belajar 12 jam per hari, kayak atau 4 jam per hari tapi konsistennya minta ampun. Like, atau mungkin mereka harus mulai dari modal kecil, jualan door to door, kayak capek banget gitu kan. Banyak banget kayak adversity orang lain itu yang nggak mereka tunjukin, tapi cuma achievementnya aja gitu yang keluar. Kita juga harus tahu gitu, karena itu cuma tip of the iceberg. Yang dalamnya itu kita nggak tahu gitu. Mereka itu suffer apa. So, jangan iri sama orang lain karena ya itu questline mereka. Kalau mereka achieve itu kita harusnya seneng juga. Karena questline kita itu sendiri itu udah berbeda gitu. Hidupnya hidup kita sendiri, hidup mereka ya hidup mereka. Gitu ya. So you cannot envy someone else life without envying its cost. Itu yang udah gue pelajarin sih. So, ya, to wrap it up, kan harus tahu dunia itu berbeda dengan video game yang biasanya kita mainin. Ini video game yang sangat unik di mana video game ini merupakan infinite game. Kita nggak tahu ending point kita di mana. So, kita strive untuk bisa hidup selamanya. Dan kita perlu tahu juga karakter kita itu gimana, so that kita tahu positif kita di mana, kayak kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana. Jadi kita bisa set questline kita itu sejalan sama value yang kita milikin. Dan ngeset questline itu juga merupakan berkah sekaligus musibah. Jadi kalian harus tahu, balik lagi ke karakter kalian. Dan aku mau tutup video ini dengan satu quote lagi. No one will come to save you, so save yourself. Ini benar, teman-teman. Nggak akan ada orang yang mau bantu kamu ketika kamu lagi rendah, tapi kamu itu belum pernah ngebantu orang lain. So, learn to accept that. Kamu cuma bisa rely ke diri kamu sendiri untuk bangkit, gak bisa rely ke orang lain, karena in the end yang complete quest itu balik lagi ke diri kita sendiri. So, your life, your game, play it your way. Jangan kepengaruh sama pengaruh orang lain. Jangan terpengaruh sama hidup orang lain. It's okay kalau kalian mau jadiin mereka role model kalian, tapi in the end life itu kehidupan kalian sendiri dan kalian harus jalaninnya itu, memainkannya itu ya sesuai dengan playstyle kalian. Oke, itu aja yang mau aku share hari ini. Thank you for your time and I'll catch you guys in the next video. Aku Achieva and I'm signing off. Bye bye.